Jadi aku sekolah tinggi-tinggi tapi kalau aku nggak punya karakter nanti ya sama aja, lulus jadi kuli, jadi itu kan sama. Dan yang paling penting di awal kita memulai usaha itu ya kita berani dulu. Jadi kalau karya jelek mau dihargai mahal ya jangan harap gitu loh. Jadi untuk di pertanyaan tadi berarti untuk hal yang mengena atau apa ya yang membekas itu saya kerjakan, saya miliki sendiri, saya kerjakan sendiri, saya jual sendiri dan untung pun saya nikmati bersama. Nggak mungkin sendiri tak kira. Kalau anak organisasi pasti Ya kesendirian itu sesuatu yang susah dan kesenangan itu yang kebersamaan. iya. Oke, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat pengangguran. Bagaimana pengangguran saat ini? Semakin Anda pengangguran, semakin banyak uang masuk, semakin itu yang dinamakan pengusaha. Apakah betul? Saya juga nggak tahu karena saya belum mempunyai usaha yang begitu besar dan bisa menaungi, bisa memperkerjakan banyak orang. Tapi di sini kita bicara soal saat ini, di mana keadaan kita saat ini, posisi kita saat ini itu seperti apa? Apakah kita sudah berada di posisi yang terbaik walaupun belum mempunyai sesuatu yang terbaik? Bagaimana terkait pandangan kita terkait untuk pengusahaan, kemudian upaya kita untuk memperjuangkan kehidupan sampai di akhirat nanti, waktu di dunia ini. Begitu, di sini saya Siva Ahmad akan mencoba membantu Anda dalam hal memberi pandangan untuk wawasan pengusahaan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri ataupun bermanfaat bagi Anda kalian dimanapun berada. Mohon bisa support untuk channel ini. Oke teman-teman, calon pengusaha muda, di sini saya mempunyai narasumber seseorang pengusaha online ya. Dia bernama Sahabat Turmudi. Kita sapa dia. Ya. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat Kasih, pagi. Pak. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Masih sama seperti yang dulu, tidak berubah. Selamat dunia dan akhirat. Gimana saat ini? Ya, masih pengangguran sebenarnya. Pengangguran. Ya, cuman job-job desain gitu. Job-job desain. Mungkin kita perkenalkan dulu. Ini sahabat saya Ahmad Turmudi, asal dari Jogja ya. Asal dari Jogja, yang dimana dia mempunyai satu usaha. Usahanya itu Ya, bisa dikatakan online, bisa juga offline ya. Ya, freelance. Freelance. Tepatnya. Lebih tepatnya freelance. Jadi dia membuat desainer karikatur. Ya. Kemudian meme bisa. Ya. Kemudian desain MMT bisa, desainer. Kemudian buat grafik Victor. Iya, bisa ya? Desainer panggilan lah. Desainer panggilan terkait Open gitu. tit gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan terkait kebutuhan dari customer-customernya. Iya. Di sini selain via offline ya, tatap muka, untuk di penjualannya sendiri itu via online juga ya? Iya, via online semuanya. Via enggak ada tempat usaha yang kayak toko ataupun store gitu nggak punya, cuman kerjanya ya nongkrong di kafe sambil desain gitu kan. Oke. Ya enak, Bebas ya, bebas freelance. Oke. Kemudian terkait untuk hal ini berarti untuk usahanya itu freelance, buat suatu desain ya, desainer, entah itu buat wisuda, entah itu buat hadiah ulang tahun. Ya itu kalau wisuda itu sebenarnya kalau wisuda aku langsung ke kampus bisa. Jadi aku bikin poster buat promosi, tak tempelin di kampus. Jadi kalau wisuda banyak orderan, tapi kalau nggak wisuda kayak gini ya agak sepi. Agak sepi.
Jadi terkait untuk customernya itu lingkupnya mahasiswa kebanyakan berarti. Kebanyakan mahasiswa, tapi ya ada yang dari apa daerah lain. Kalau dari luar negeri belum. Oke. Jalan lah pelan-pelan lah ya. Ya lokalan lah masihnya. Masih lokal. Oke, di sini ngomong-ngomong mahasiswa, saat ini masih mahasiswa atau sudah lulus ini? Masih mahasiswa, cuman udah nggak kuliah, sudah semester 8. Semester 8. Tinggal skripsi. Skripsi. Oke, ya semoga diberi kelancaran dalam menempuh ilmunya. Amin. Skripsinya cepat selesai. Siap. Target 2 bulan aja udah cukup dan panjang. Gitu ya. Ya, Langsung penelitian anak organisasi yuk masa ya, buat organisasi itu juga skripsi penting lama-lama. juga. Karena didikan organisasi itu juga akan membentuk karakter. Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut di terkait usahanya tadi ya. Ya, Tadi pembuatan desain, kemudian vektor, kado dan lain sebagainya untuk kenang-kenangan itu sampai saat ini itu menjadi sebuah kebutuhan. Apalagi di media sosial ya. Kita mau tampil beda dengan yang lain. Itu kita mempunyai seperti dunia maya ya, dunia lain di selain kehidupan nyata. Itu kita mempunyai sosial media dan tentunya kita juga ingin memberikan gambar atau tampilan kita itu lebih baik atau lebih bagus dari yang biasa-biasanya. iya. Kayak gitu. Salah satunya menjadi ladang usahanya oleh Ahmad Turmudi ini menjadi membuat vektor dan lain sebagainya tadi. Di sini berarti kegiatannya desainer kemudian kirim gitu ya? Ya, kadang ada yang minta soft file, terus ada yang apa? Ada yang cetak Hard file. gitu, hard file. Jadi ya dua-duanya kalau saya bisa ya saya angkatin gitu. Saya ambil, soalnya ya cari untungnya juga pakai apa namanya yang cetak itu, jadi agak ada hasilnya. Oh gitu. Jadi kalau cetak itu keuntungannya lebih besar teman-teman. Kalau ini terkait pembuatan, contohlah satu orderan ya, Ya, itu membutuhkan waktu berapa jam atau berapa hari dalam pembuatan satu desain. kalau vektor sendiri dulu pas aku masih belajar ya lama, kadang satu karya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari itu baru selesai. Tapi kalau sekarang ada orderan gitu 3 jam udah jadi karena udah biasa. Jadi ya penggunaan aplikasi editingnya udah mulai apa menyesuaikan gitu, jadi cepat dan stylenya ya udah mulai punya style sendiri kayak gitu. Jadi udah cepat. Tapi kalau vektor ya, ngomong-ngomong tentang vektor itu ini kan menggunakan digital ya, Iya. dengan laptop atau komputer. Iya. Jadi bukan tulis tangan, gambar tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau dibuat seperti lukisan kayak gitu bisa apa enggak? Ya sebenarnya kan aslinya itu kita gambar, cuman divisualisasikan. Kita gambar biasa kayak di kertas itu juga bisa, cuman kalau di kertas kita buat kayak desain vektor kayak gini gitu ya nggak bisa. Cuman ya sebenarnya ya sama aja, kita ngelukis sebenarnya. Lukis, kalau pelukis yang pakai pewarna itu di kain, ya apa di kertas. Kalau yang desainer itu berkarya tapi di virtual, kita visualisasikan karya kita gitu. Oke. Saya minum nggak apa-apa tuh nih. Iya, minum aja. Kalau dulu awalnya itu training dulu atau dari otodidak, suka karena suka seni, salah satunya seni dalam pembuatan vektor kayak tadi, atau memang
karena kebutuhan dulunya seumpama ya. Iya. Waktu jadi mahasiswa kan kita ya tahu ya, pernah jadi mahasiswa itu sulit-sulitnya orang, zaman ora enak ya. Iya. Terkait untuk biaya ekonomi itu kan masih ikut orang tua, dan nggak sepenuhnya orang tua pun semua orang itu orang punya gitu ya. Iya. Latar belakangnya kan kayak gitu. Yang melatar belakangi kamu terkait untuk pembuatan ini seperti apa usaha ini? Ya sebenarnya aku itu dari kecil, dari TK itu apa ya, udah diberi ruang sendiri. Kayak Ruang. pas TK itu aku diberi tempat sendiri. Teman-temanku pada apa namanya, sekolah TK biasa kayak anak-anak kecil itu nyanyi-nyanyi lah, main sana sini. Oke. Tapi aku dikasih kelas sendiri, Kelas apa itu? kelas gambar. Jadi aku dari kecil udah ditanamkan aku itu ya suka gambar gitu. Oh. Di SD pun iya, SD teman-teman olahraga di apa namanya di lapangan, aku dikasih tempat sendiri di pojokan itu, dikasih kanvas, terus dikasih alat gambar, aku gambar di gambar suasana. Jadi aku udah diajarin apa namanya pembentukan karakter sejak dini ya. Iya. Jadi kalau ya mungkin kalau di Indonesia belum terlalu ke situ masalah. Dari TK itu udah dididik nanti bakatnya apa. Nah itu kan belum. Nah, aku udah dari kecil udah di itu, Sudah diarahkan gitu ya. TK aku udah diarahkan gambar, SD juga dulu pernah menang lomba sih, lomba. Tapi kecamatan, tapi terus bagus itu. Nggak naik lagi. Ya Sampai saat pengalaman seni itu udah ada dari kecil. Terus aku MTS itu dulu karena MTS itu kan Islam gitu. Iya. Aku malah ditarik di kaligrafi. Akhirnya aku ke seni lagi. SMK. Ya di SMK ini yang aku nyeleweng sebenarnya. Gimana? Di SMK itu aku malah masuk otomotif. Otomotif. Jadi sebenarnya otomotif itu aku ya tidak linear sejak TK berarti sekolah ya ini. Enggak sesuai. Cuman entah kenapa aku juga ngerasa aku itu orangnya pengen tahu segalanya itu loh. Jadi pengen bisa. Jadi ketika aku SMK ya udah aku gara-gara temenku sih aku masuk SMK situ. Jadi orang tua tahu temanku itu masuk di situ, akhirnya aku disuruh ke situ juga. Oh gitu. Nah, akhirnya aku di otomotif sepeda motor. Aku diikutkan lomba malahan. Jadi aku ya bukannya sombong tapi ya kayak ingin tahu segalanya. Jadi pengen semuanya bisa kayak itu loh. Oh iya. Jadi dari situ aku ikut lomba tingkat daerah. Buat apa itu lombanya? Lombanya kayak rangkai sepeda motor dari pretelan dipasang kembali gitu. Terus ngukur tekanan dari mesin ataupun apa itu pakai alat itu. Akhirnya di situ aku juga di SMK belajarnya dulu malah suka desain di situ. Tapi waktu di SMK kan ini di otomotif ya? Iya. Tadi sejak TK, SD, itu SMP ya mungkin ya? SMP? MTS ya? MTS mohon maaf. Itu sudah punya style sendiri, sudah dibentuk karakternya menjadi tukang seni tadi ya, salah satunya gambar. Waktu di SMK itu menjadi otomotif itu dengan status otomotif itu ada nggak perasaan ini bukan style saya? Iya, sebenarnya aku maunya masuk di multimedia. Jadi SMK multimedia itu sebenarnya aku pengen masuk di situ. Cuman ya faktor orang tuanya maunya di situ, ya udah aku di situ lagi. Mungkin dulu trennya waktu otomotif SMK itu yang langsung kerja mungkin ya? Iya mungkin kayak gitu. Kalau sebenarnya emang aku sukanya SMK sih, enggak kayak SMA itu kan lebih ke teori-teori. Ya ada sih prakteknya, cuman prakteknya kayak ilmiah gitu. Iya. Saya juga anak SMA dulu.
sama, hampir sama SMP dan SMA dan SMK itu sebenarnya sama, bedanya poin-poin sedikit saja. Iya. Toh setelah SMA pada kuliah, yang SMK pun juga ada yang kuliah lagi. Iya. Tinggal bagaimana style kita, membentuk karakter kita. Yang sulit itu gini, Tur. Iya. Yang sulit itu bagaimana kita bisa menganalisis apa yang kita sukai, apa yang kita tekuni, apa yang kita Iya. jadikan style kita ya. Jadi suatu saat kalau kita menjadi pekerjaan, contohnya tadi ya, kamu membuat grafik Victor dan lain Iya. sebagainya, kamu jual belikan dan lain sebagainya, kamu pasarkan, itu mendapatkan keuntungan sendiri Iya. dan kamu suka, kamu bahagia. Itu yang susahnya yang kita cari. Iya. Ini karakter saya, ini Ya, pekerjaan saya. harusnya ya kayak gitu. Kita punya pandangan bahwa kita punya karakter sendiri beda dari orang lain gitu loh. Ya, yang aku pegang saat ini ya kayak gitu. Jadi aku sekolah tinggi-tinggi tapi kalau aku nggak punya karakter, nanti ya sama aja, lulus jadi kuli, jadi itu kan sama aja. Iya, benar, sama Nggak saja. punya karakter, akhirnya mau cari kerja bingung. Oke, baik. Iya. Oke, gitu untuk latar belakangnya cukup. Sebelumnya terima kasih sudah disampaikan beberapa poin Iya. yang mungkin jadi sedikit gambaran kita bagaimana cara kita mengetahui atau membaca ya situasi diri sendiri, kemudian karakter kita itu di mana, mencari jati diri kita itu di mana, cara mengaca itu bagaimana, menjadi tanpa beban, apa yang kita lakukan itu kita sukai kayak gitu. Iya. Jangan sampai kalau kita sudah bekerja itu kita menyesal, pekerjaan kayak gini, susah dan lain sebagainya. Itu nanti efeknya juga ke customer kalian, kemudian ke perusahaan kalian kalau kalian ikut Iya. di perusahaan orang ya kayak gitu. Jadi selain itu sebelumnya terima kasih untuk pembacaan karakternya. Iya. Berarti kalau untuk di pemasaran bagaimana Mas? Dulu awalnya pembuatan grafik Victor ini, mohon maaf namanya apa, ada Instagramnya ya? Ada. Namanya apa? Kalau sekarang namanya Mood Art Kreatif. Mood Art Kreatif, nanti kita cantumkan di bawah ini ya, Mood Art Kreatif, jangan lupa di follow, nanti order juga. Iya, kita sama teman harus kita order, kita kasih peluang ya untuk di ini agar bisa Siap. berkembang kayak gitu. Biar saya nggak pengangguran. Oh. Oke, begitu. Tadi untuk di pemasaran bagaimana awalnya? Kalau Biasanya gini, waktu awal pemasaran itu ada nggak perasaan malu sama temen? Iya. Ini kok sama teman kok harus bayar, kemudian ini kok mahal dan lain sebagainya, itu bagaimana menyikapi Ya, pemasaranmu? iya. Atau ada sama awalnya promo, katakanlah promo dulu, biasa kan promo, Iya. ini bayar segini aja loh, nanti kalau udah merasa nyaman ke harga normal kayak gitu, ada atau bagaimana ya? Sebenarnya aku kan ini lanjut lagi dari SMK ya. Iya. Nanti ke pemasaran ada. Jadi lulus SMK aku malah di jurusan komunikasi itu. Iya. Aku belum bisa desain. Jadi kuliah itu belum bisa desain. Kelas 2 aku belajar desain itu dari nol. Nah di situ aku mulai pemasaran itu ya karena aku dulu di pondok itu ada temanku yang desain kayak gitu. Akhirnya aku kepo kan, Iya. desain apa gitu kan. Terus aku tertarik kayak gitu, tertarik. Akhirnya aku belajar desain dari nol itu semester 2 pakai aplikasi CorelDRAW. Lah gimana cara aku dapat orderan? Dengan ya dulu kalau awal-awalnya masih belajar itu aku ya tahu diri lah, karena tahu diri itu maksudnya desainku masih jelek. Oke. Dan yang paling penting di awal kita memulai usaha itu ya kita berani dulu. Jadi kalau karya jelek mau dihargai mahal ya jangan harap gitu loh. Aku dulu belajar dari nol itu nggak harap nanti bisa harganya mahal, itu enggak. Cuman lambat laun itu harga bakal naik sendiri sejalan dengan Karya kualitas kita, hasilnya. Oke. kita gitu loh. Aku dulu dari dibayar nggak dibayar pun aku pernah
nggak dibayar, terus aku cari orang yang mau tak editin fotonya, terus dibayar 5.000, dibayar 10.000. Akhirnya ya sampai sekarang malah naik gitu loh, dari Itu ya. dari nggak dibayar sampai sekarang di atas 50-an lah per karya. Berkarya. Jadi ya apa ya, jadi ya di situ aku menyimpulkan yang penting kamu itu belajar dari jelek itu nggak masalah, yang penting ketika Ya, satu karya, 2 karya, 3 karya itu masih jelek, jelek. ya ketika kamu masih jelek itu kamu menyerah, ya udah kamu bakal gagal. Tapi kalau ketika kamu semakin banyak jam terbang buat desain, 10 karya, 15 karya, 20 karya, itu bakal kamu akan menemukan stylemu sendiri, kayak semakin bagus gitu loh. Oke, masuk. Di sini sebenarnya saya ingat, saya kan nge-save nomornya ini Amatur Mudi juga. Iya. Itu saya lihat pasarannya itu entah itu pas event apa dan lain sebagainya, nggak tahu aku. Itu 10 orang yang pertama ngechat saya terkait ini, saya buatkan desain. Iya. Masih ingat nggak? Iya. Aku ngechat yang ke-11 dan aku minta tetap dibuatin. Padahal 10 orang dan itu memang dibuatin juga. Iya. Kayak gitu. Tapi di sisi lain saya yang merasa seperti itu di waktu saya membutuhkan karikatur atau foto kenangan dan lain sebagainya, suatu hadiah ya. Iya. Saya juga minta tolong ke ini dan ya sudah ke harga normal, dan itu menurutku pun juga seni itu mahal. Iya. Dan itu enggak termasuk murah kayak gitu ya. Termasuk murah kalau bagi saya. Iya. Iya. Masih ingat kan? Iya. Oke, masih. Dulu masih belajar dulu. Jadi yang aku cari ya sebenarnya kalau masih belajar desain itu, kalau ada orderan ataupun job desain itu ya kamu maksimalkan. Jadi ya ketika kamu banyak jam terbang, semakin kamu akan mempunyai daya tarik orang lain itu akan bagus. Jadi kayak di IG saya Mood Art Kreatif itu ya karya-karya dari dulu sampai sekarang gitu loh, Tetap ada ya, tetap diposting ada ya? buat portofolio saya. Jadi Oke. orang pun mau order pun, oh ini loh prosesnya dari awal, ternyata dulu emang jelek tapi sekarang ya nggak jelek-jelek banget gitu. Nggak jelek-jelek banget. Rendah hati sekali ini ya orangnya. Oke, di sini lanjut ya. Untuk di yang sesi seperti ini saya mau nanyakan, jadi kan posisi saat ini masih mahasiswa, masih memikirkan pelajaran, tugas, apalagi ikut organisasi ya. Yeah. Entah itu di internal kampus ataupun eksternal kampus, pastinya waktu itu juga pembagiannya itu juga sangat rumit ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan itu terkait untuk dimotivasi. Apa sih pegangan kamu masih mempertahankan usahamu ini? Ya karena menguntungkan. Karena menguntungkan. Selama menguntungkan, aku pertahankan gitu. Iya, karena kedepannya, karena teknologi itu semakin berkembang, desain itu nggak akan mati. Nggak akan mati. Gitu. Karena teknologi semakin berkembang, desain itu tak akan pernah mati. Masuk. Oke, kemudian kalau gini ngomong-ngomong terkait untuk di usaha ya, setiap orang itu kalau sudah jatuh yang namanya usaha itu tidak akan jauh hilang dari kata kerugian. Yeah. Atau dalam hal bisa dikatakan hal yang paling mengena atau membekas itu apa? Ada apa enggak selama ini? Ya apa ya, kalau desain itu lebih ke menguntungkan. Jadi kalau misal kita usaha itu ya kita jadi mandornya, jadi juragannya. Jadi ya kita yang ngerjakan, ya kita yang yang jual. Jadi nggak ya, kalau misal udah profesional mungkin ada timnya, tim sendiri. Tapi kalau aku masih sendiri, jadi ya cari orderan ya sendiri, kerja aja sendiri, belum buka kayak perusahaan kecil perusahaan ya gitu ya. Belum.
Cuman ini mau apa lebih ke proses ke situ. Oke, perkembangannya ya gitu ya. Iya. Jadi sudah ada wacana dari mulai pemilik sendiri, pekerja sendiri, penjualan sendiri, pemasaran sendiri. Iya. Sudah ada gambaran besok mau membuat Iya. suatu brand dan itu bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia mungkin ya, seperti itu ya. Ya. Kita doakan bersama semoga Amin, amin. lancar gitu ya. Siap. Jadi untuk di pertanyaan tadi berarti untuk hal yang mengena atau apa ya yang membekas itu saya kerjakan, saya miliki sendiri, saya kerjakan sendiri, saya jual sendiri dan untung pun saya nikmati Iya. bersama. Nggak mungkin sendiri tak kira. Kalau anak organisasi pasti Ya. kesendirian itu sesuatu yang susah dan kesenangan itu yang kebersamaan. Iya. Kayak gitu. Oke. Kemudian begini, kita lebih meluas ya. Saya pernah dibilang sebagai kaum laki-laki usia kita bisa dikatakan 20 sampai 25 tahun saat ini ya. Iya. Itu pandangannya kalau kita mental cuma pekerja saja. Iya. Kita ikut perusahaan, kita ikut orang seperti itu. Bagaimana besok kalau umur kita ada di 45 tahun ke atas? Apakah kita masih mampu bekerja kan gitu? Iya. Kalau PNS, mohon maaf ya, bukan saya menyalahkan atau untuk memuji PNS ya, itu kan sudah ditanggung terkait sampai tua nanti ya, itu kan ada dana pensiun dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau untuk kita ikut orang kan apa ya, undang-undang pun kemarin pun juga banyak kontroversial dan penerapannya pun juga saya kira juga kurang maksimal gitu ya. Iya. Yang namanya perusahaan itu mencari untung dan lain sebagainya, lebih ke untungnya, bukan memikirkan untuk pekerjaannya, untuk sampai hidupnya, sampai matinya kan enggak. Nah, kalau kita masih saat ini bekerja sama orang tanpa memikirkan kita membuat suatu keahlian, usaha sesuai dengan keahlian kita yang kita sukai, bisa umur 45 tahun ya, Iya. itu kita mau makan apa? Nah, gitu. Ya Kalau kita usaha, apakah masih mampu umur segitu? ya kita ya kalau aku sendiri ya sebenarnya umur segini pun aku udah memikirkan apa namanya jangka waktu segitu nanti jadi apa itu harus dipikirkan dari sekarang. Oke. Nah, mumpung mahasiswa kan sebenarnya masih muda banget lah. Di situ ya kita mencari apa namanya peluang-peluang. Membaca peluang ya. Ya membaca peluang. Kalau ikut perusahaan sebenarnya, nah itu yang aku nggak apa ya paling nggak suka itu kayak gitu. Nggak sukanya gini, kalau kita dari perusahaan harus berangkat jam 7 ataupun jam 8 pas kita juga harus berangkat jam segitu. Tapi kalau kita freelance ataupun kita punya usaha sendiri, kita mau berangkat jam kapanpun pun nggak masalah. Oke, Itu kalau kita ikut perusahaan otomatis kita udah terpatok waktu, harus 8 jam kerja, 10 jam kerja. Nah itu bahkan ada yang 12 sampai 13 jam kerja. Saya nemui teman seperti itu. ya. Apalagi kalau perempuan itu kasihan gitu. Nah itu habis waktunya, hidupnya cuman di situ gitu. Iya. Jadi kalau kerja di perusahaan otomatis 1 hari full itu di sana. Tapi kalau kamu kerja freelance, kamu jam pagi ngerjain, nanti jam 9 main lah, katakanlah main Sosial, ketemu orang, terus teman, keluarga gitu ya. Siang ngerjain lagi, nanti jam 2 istirahat lagi, nanti malam ngerjain lagi, kan enak. Gitu. Iya, kalau memang dari segi pekerja itu saya pun juga mengalami sebagai pekerja ya. Itu saya bangun tidur untuk kerja, pulang kerja istirahat, bangun tidur kerja lagi kayak gitu terus. Jadi seolah-olah itu hidup itu kayak monoton untuk mencari uang saja. Jadi kurang menikmati hidup. Benar ya kayak itu ya. Berarti inti saat ini pembicaraan ini kamu bisa dikatakan lebih pro kepada berusaha daripada menjadi pekerja gitu. Ya walaupun ketika kita masih
setelah mahasiswa ini ya kita harus cari peluangnya, kita harus juga belajar dari orang lain, jadi dari perusahaan misalnya Ikut dulu ya, ngikut orang lain dulu, batu pijakan dulu. buat iya batu pijakan buat oh kalau kita membuat perusahaan itu kayak gini, jalannya kayak gini. Kalau kita udah ikut orang nanti 1-2 tahun kita harusnya udah bisa Punya target buat usaha sendiri iya, gitu ya. gitu. Oke, siap, masuk.